Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kan pajak di acara edukasi perpajakan KPP Padora. Padora. Baik, kita kembali lagi berjumpa kan pajak dalam edukasi perpajakan kita. Sebelum kita mulai, kita tanya dulu nih kabar kawan pajak semua ya. Mudah-mudahan semua kawan pajak dan kita semua ya, semua dalam keadaan sehat, gitu ya. Yang sedang sakit agar segera diberikan kesembuhan dan bisa segera beraktivitas seperti mana biasanya. Amin. Baik kan pajak, dalam kesempatan yang baik ini saya Arif ditemani dengan penyuluh pajak kita ada Saya Sida. Kak Sida dan Yudi. Kak Yudi. Ini panggil Pak atau Pak Di? Om. Mas ya, panggil Mas Yudi. Baik. Baik kan pajak, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ketentuan perpajakan yang tentunya mungkin ya sifatnya lebih umum ya Mas Yudi Kak. Pak Sida mungkin berlaku juga untuk wajib pajak yang terdaftar di KPP Padora, dan lebih luasnya lagi tentunya akan bermanfaat untuk kita semua, yaitu tentang apa? Yaitu tentang pemberian fasilitas PPN untuk penyerahan rumah tapak dan rumah susun. Nah, mungkin kan pajak ya, kalau kita bicara, kita sedikit teori nggak apa-apa ya, bahwa fungsi pajak selain untuk mengumpulkan penerimaan, juga untuk dalam rangka mengatur segala sesuatunya dalam rangka mendorong ekonomi kita supaya lebih cepat bergerak, cepat tumbuh dan seterusnya. Nah, salah satu kebijakan perpajakan dalam rangka fungsi mengatur tadi adalah dengan pemberian yang namanya fasilitas atau insentif perpajakan. Nah, terkait PPN sebenarnya ini agak sedikit beda nih, Mbak Sida, Mas Yudi ya. Bahwa kalau kita lihat di Undang-Undang PPN sebenarnya yang disebut dengan fasilitas PPN sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang diatur di pasal 16B itu adalah dua ya, yaitu apa? PPN dibebaskan dan PPN yang tidak dipungut. Nah, namun ya dengan dasar undang-undang yang lain yaitu Undang-Undang APBN, maka ada satu lagi tambahan fasilitas perpajakan khusus untuk PPN yaitu apa? Pajak yang ditanggung pemerintah. Jadi kan pajak kalau kita lihat buka kesenderan ya di PMK 120 ya, sudah ya yang kita bahas hari ini, salah satunya adalah mencantumkan adanya Undang-Undang APBN tahun 2023 ya, yaitu Undang-Undang 28 tahun 2022. Nah, dalam kesempatan ini kan pajak, ini materi ini tentunya sangat penting ya bagi kawan pajak yang memang bekerja di perusahaan atau PKP khususnya yang bergerak di bidang properti ya, bidang real estate, penjualan rumah, penjualan apartemen, ya rusun dan sejenisnya, dan juga mungkin barangkali untuk kita semua nih para konsumen, barangkali kita di akhir tahun ini, akhir tahun ya, kalau pajak mudah-mudahan dapat apa bonus misalnya gitu kan, mau diberikan rumah susun dan seterusnya, ada nih insentif perpajakan di bidang PPN ya, yang mudah-mudahan bisa kita manfaatkan, tentunya akan membuat beban kita mengurangi jumlah yang harus kita bayarkan. Nah, langsung saja nih, nggak berpanjang lebar nih, ke mungkin Mbak Sida dulu ya. Kita bicara khusus nih sekarang tentang PMK 120 2023. Apa sih latar belakangnya sehingga terbit aturan ini, Mbak Sida? Untuk latar belakang PMK 120 ini sudah disinggung sedikit ya sama Pak Arief, yaitu yang pertama adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ini atau mungkin masih ada sedikit dampak dari pandemi yang sekarang sudah menjadi Oh, dulu waktu pandemi banyak ya fasilitas pajak DTP ya. Sekarang dilanjutkan nih sekarang nih, luar biasa. Jadi untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perekonomian global ini, maka pemerintah memberikan insentif PPN ini untuk memberikan dukungan juga ya dari pemerintah untuk sektor industri perumahan.
Yang kedua adalah sebagai wujud dukungan dari pemerintah untuk mendorong konsumsi ataupun juga mewujudkan dukungan pemerintah bagi sektor industri perumahan juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kalau misalnya di aplikasi Twitter atau sekarang yang berubah menjadi aplikasi X kan sering banget diomongkan Pak, generasi milenial atau generasi Z ini dibilang susah untuk mendapatkan rumah gitu. Ada yang bilang karena wah ini kebanyakan nongkrong atau kebanyakan beli kopi. Nah, ini pemerintah juga memberikan insentif ya agar sebagai daya tarik mungkin ya. Agar daya beli masyarakat ini bisa terjangkau lagi seperti itu. Baik, jadi ini salah satunya untuk menggerakkan kembali ya, terutama di sektor properti ya. Kemudian juga menarik ya minat para calon ya pemilik rumah. Barangkali Zida sudah ngambil di mana rumahnya? Nah, ini rahasia nggak boleh diceritakan di sini ya. Bukan pajak ketika akan kita mulai beli rumah sekarang nih saatnya nih karena waktunya sangat terbatas. Begitu kira-kira ya, Mbak Zida. Oke, baik kita sekarang lanjutkan nih. Kalau tadi kita bicara tentang latar belakang kenapa sih ada insentif PPN ini ya. Nah, kemudian nih kita masuk ke jenisnya dulu nih. Insentif ini diberikan tadi dalam rangka apa? Perolehan rumah tapak dan satuan rumah susun. Kalau kita pelajari ya teman-teman kan pajak bahwa dimaksud dengan rumah tapak adalah apa? Suatu rumah yang dibangun di atas lahan yang jumlahnya terbatas dan secara ketentuan yang dimaksud dengan rumah tapak selain rumah yang kita tinggali juga termasuk rukan. Rukan itu apa? Rumah kan, kantor dan ruko, rumah toko. Jadi kita tahu ya ada artis yang dulu tinggalnya di ruko ya. Dia tinggal di satu rumah sekaligus dijadikan sebagai toko. Nah, kalau itu yang pertama ya tentang rumah tapak. Nah, yang diberikan insentif kemudian selanjutnya kan pajak adalah dalam rangka atau apa tadi? Perolehan atau pembelian dari rumah susun. Apa itu rumah susun ya? Kalau secara kurang lebih secara pengertian ya bahwa rumah susun adalah suatu bangunan yang dibangun secara kompleks, secara vertikal ya, dari atas ke bawah. Kebalik nggak bisa ya? Kalau bangun dari bawah dulu, benar ya, dari fondasi ke atas ya. Kemudian di sana ada berbagai fungsi, ada yang dimiliki oleh masing-masing penghuni ataupun ada bangunan-bangunan fasilitas milik bersama. Itu secara umum. Nah, sekarang nih mungkin ke Mas Yudi boleh, Mas Yudi? Boleh secara detail apa saja sih yang diberikan fasilitas nih terkait PPN yang ditanggung pemerintah terkait perolehan properti tadi? Silakan Mas Yudi. Jadi untuk perolehan PPN ditanggung pemerintah untuk kepemilikan rumah tapak dan satuan rumah susun ini ada persyaratannya Pak untuk memperoleh itu. Jadi ada dua di sini yang jadi akan mendapatkan fasilitas ini hanya penyerahan yang terjadi pada saat satu ditandatangani akte jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas dan semuanya itu harus dilakukan di hadapan notaris serta dilakukan penyerahan hak secara nyata yang dibuktikan dengan berita acara serah terima dan ini harus terjadi sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, itu. Jadi saya kembali tegaskan sini ya Mas Yudi, kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Jadi di sini yang diberikan insentif atau fasilitas berupa PPN dan pemerintah ini khusus ya untuk penyerahan properti tadi yang dilakukan mulai 1 November 2023 sampai dengan 31 2024. 31 Desember 2024 untuk penyerahannya. Tetapi yang diberikan batasan PPN yang ditanggung pemerintah hanya untuk masa November dan masa Desember tahun 2023. Ini terkait rentang waktunya ya. Jadi kalau ada pembelian secara tunai, pembelian secara angsuran, maka yang diberikan fasilitas hanya untuk apa tadi? Pembayaran dilakukan di bulan November dan Desember. Nah, ini mungkin sedikit nih terkait bicara tentang jangka waktu atau rentang waktu yang diberikan fasilitas di sini. Bagaimana jika pembeliannya sudah kadung nih dilakukan akadnya sebelum November? Dalam PMK 120 ini sudah diatur Pak. Jadi yang diberikan memang untuk yang November, pembayaran di November
Desember 2023. Tapi kalaupun ternyata sudah terjadi pembayaran sebelumnya, selama paling lambat pembayaran atau cicilan paling cepat itu di bulan September 2023. 1 September 2023 ya. Maka yang tidak dikenakan berarti yang di November dan Ya, Desember. pembayaran angsuran untuk masa November dan Desember. Baik, jadi kan pajak ini berlaku agak fleksibel ya, ada semacam relaksasi walaupun ketentuan ini terbitnya bulan apa Mas? Bulan November Pak, tanggal 21 November. Tapi tetap diberikan keleluasaan ya, bahwa untuk transaksi yang sudah dimulai akadnya di 1 September juga bisa memanfaatkan ini, tapi khusus untuk pembayaran yang dilakukan cicilan yang dilakukan di masa November dan Desember tahun 2023. Nah, ini syarat yang pertama terkait jangka waktu. Nah, mungkin kita lanjut nih supaya karena pajak lebih jelas nih, Mbak Sida, Mas Yudi. Ini terkait syarat-syarat berikutnya terkait siapa sih yang bisa memanfaatkan ini? Untuk yang bisa memanfaatkan insentif dari PMK 120 ini adalah untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun. Oke, jadi satu orang hanya berhak menggunakan sama sekali tapak. saja. Iya, Oke. Iya. Nah. Dihitungnya berarti per NIK ya Pak ya. Per NIK. Ya. Oke. Kemudian yang orang pribadi sebelumnya pernah memanfaatkan insentif di PMK 6 tahun 2022 juga ya. Ya, karena ini kelanjutan ya di PMK 6 tadi ya. Yaitu WNA orang Indonesia yang memiliki NPWP atau NIK dan juga WNI yang memiliki NPWP atau NIK dan juga WNA yang memiliki NPWP, namun sepanjang pemenuhannya memenuhi syarat perundang-undangan yang mengatur. Baik, jadi ini terkait dengan di kita ini kantor kita ya Mas Yudi, Mbak Sida, kawan pajak, di kita banyak sekali wajib pajak orang asing ya. Ketika orang asing tadi tentunya memiliki NPWP, maka sesuai ketentuan tentang kepemilikan properti, jika memang diperkenankan, maka tetap atau termasuk yang mendapatkan fasilitas PPN yang ditanggung pemerintah dengan syarat tertentu. Baik, itu terkait siapanya ya. Nah, sekarang kita masuk nih lebih lanjut nih terkait objeknya. Kalau tadi disebutkan objeknya barangnya adalah rumah susun dan rumah tapak. Orangnya adalah WNI dan WNA yang punya NPWP atau NIK. Nah, sekarang kita masuk nih ke batasan besaran nih. Ini di los ya, tanpa batasan atau ada batasan tertentu nih? Mungkin bisa jelaskan? Ada Pak, jadi ada kriteria untuk kepemilikan rumah tapak atau satuan rumah susun yang mendapatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini. Jadi ada rumah tapak atau rumah satuan susun itu harus memiliki kode identitas rumah, kemudian memiliki harga jual maksimal 5 miliar. Jadi kalau di atas 5 miliar? Tidak. Jadi dibatasi sampai jual maksimal 5 miliar. Kemudian diserahkan secara fisik paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Oh, penyerahan propertinya secara fisik paling lambat akhir tahun depan ya? Ya, berarti BASP-nya di paling lambat tanggal 31 Apa namanya? BASP, Pak. Apa itu Mas? Berita acara serah terima. Yang ditandatangani di hadapan notaris itu, Pak. Oh, serah kunci mungkin ya? Barangnya udah selesai, dikasihkan ke pembeli. Oke, silakan Mas Yudi. Kemudian untuk rumah baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni. Kemudian syarat kriteria yang lain yaitu diberikan maksimal 1 unit rumah tapak atau hunian rumah susun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual, Pak. Jadi kalau perorangan memilih rumah tapak atau satuan rumah susun, kemudian ada ketentuan tidak boleh dijual dalam jangka waktu 1 tahun. 1 tahun. Baik, mungkin boleh saya garis bawah ini Mas Yudi dan kawan pajak sekalian ya, bahwa yang diberikan fasilitas PPN DTP atau ditanggung pemerintah adalah berupa rumah yang siap huni, ya, dan rumah yang sifatnya baru. Jadi kalau rumah second lelangan nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Jadi harus rumah baru ya? Dari developer kayaknya. Developer yang sudah dari developer tadi. Kemudian ada kewajiban apa? Setelah kita beli, setelah kita miliki, tidak boleh dipindahkan. Iya, dijual gitu ya. Nah, takutnya kita dalam rangka memperoleh ini langsung aja ke jual. Ternyata ada batas seperti itu. Baik, kemudian yang paling penting tadi kan pajak, bahwa nilai dari rumah tapak atau rumah susun adalah maksimal 5 miliar. 5 miliar. Nah, ini bicara tentang 5 miliar nih. Apakah insentif ataupun fasilitas terkait teknis cara menghitung ini nih? Gimana, mungkin bisa dijelaskan nih Mas Yudi atau Mbak Sida?
Kalau tadi di atas 5 miliar tentunya kan sama sekali tidak dapat ya fasilitas PPN DTP. Nah sekarang perhitungan teknisnya gimana, bisa tolong Kalau dijelaskan? untuk perhitungannya sebenarnya dibaginya dua, tapi Mhm. menurut kapan BAST itu dibuat, Pak, kapan Ya. penyerahan itu dibuat. Jadi Mhm. di sini cut off-nya ada dua. Mhm. Untuk penyerahan sampai dengan 30 Juni ya. BAST dari 1 November 2023 sampai dengan 30 Juni 2024 Ya. itu berarti diberikan insentif sebesar 100%. 100%. 100%. Jadi kalau misalnya skenario pertama adalah harga jualnya sampai dengan 2 miliar, Oke. maka untuk developernya yang sudah ditunjuk sebagai PKP itu wajib membuat 2 faktur pajak. Oh ini teknis fakturnya ini. Iya. Ya. Oke. Jadi 2 faktur pajaknya itu 2 berisi 50% kali DPP 50% yang ditanggung. 50%. Iya. Baik. Kenapa Pak kok misalnya harus dibuat 2 faktur pajak Ya. 50-50 padahal kan pada akhirnya juga Transaksinya 100%. satu ya. Iya, 100% juga katanya ditanggung pemerintah. Sebenarnya ini untuk jaga-jaga. Jadi apabila ada pemunduran penyerahan Oh, BAST-nya meleset ya. kan ini kita kalau misalnya untuk yang pertama di locknya sampai dengan 30 Juni 2024, apabila penyerahan nanti lebih dari 30 Juni maka kan sudah masuk yang DPP-nya yang ditanggung hanya 50%. Ya. Jadi untuk yang FP yang pertama tadi yang 07 silakan salah satunya untuk dibuat FP pengganti 01 yang artinya berarti ditanggung oleh pembelinya seperti itu. Baik. Kemudian apabila harganya di atas 2 miliar tapi tidak melebihi 5 miliar gitu ya. Ya, berarti masih dapat ya. Masih dapat. Berarti nanti akan ada 3 faktur pajak yang dibuat, yaitu 2 faktur pajak dengan kode 07 yang DPP-nya masing-masing 50% yang dari yang ditanggung, dan satu lagi yang 01 itu atas selisih harganya. Jadi yang batasnya 5 miliar, yang ditanggung 2 miliar, selisihnya berapa? Di atas 2 miliar itu ya. Iya. selisih. Iya. Yang akan Nah ini satu-satu dulu mungkin Mbak Sida kita bahas ya. Tadi sampaikan oleh Mbak Sida ketika transaksinya dimulai ya sejak 1 November misalnya, kemudian bangunan diselesai kita bayar secara angsuran misalnya, kemudian dalam awal disepakati nih barang akan selesai diserahkan ke pembeli konsumen paling lambat 30 Juni tahun 2024, maka ya atas konsumen tadi diberikan PPN ditanggung pemerintah. Tapi kembali lagi khusus yang pembayaran dilakukan di masa November dan Desember. Tapi sekali lagi ya maksimal yang diberikan PPN DTP adalah untuk nilai pembayaran sejumlah 2 miliar. Mungkin langsung contoh atau dilanjutkan dulu ya nanya Mbak Sida? Contohnya jadi contoh misalnya tadi nih, misalnya saya beli rumah sekarang nih bulan Desember, harganya misalnya 1,5 miliar. Nanti akan dibangun diserahkan ke saya April 2024. Maka saya dapat apa nih keuntungan PPN DTP-nya? Untuk pembayarannya Pak mungkin. Nah, pembayarannya karena saya mau memanfaatkan ini, saya lunasin deh sekarang bulan Desember. Nah, berarti untuk dilihat satu-satu nih, beli rumahnya harganya 1,5 miliar. Oke, Berarti termasuk batasan ya. di bawah 5 miliar ya. Terus kemudian pembayarannya dilakukan di bulan Desember 2023, masuk langsung lagi. salunasi. Ya. Kemudian yang ketiga syaratnya yang tentang penyerahannya itu BAST-nya April. Sudah dilakukannya April 2024. Berarti sebelum Juni ya. Kemudian pembayarnya akan dilakukan secara cash, berarti untuk yang DPP ditanggung pemerintah, insentif PPN yang ditanggung pemerintahnya berarti 1,5 miliar 1,5 miliar dikalikan 11%. Wih, lumayan. Berapa itu Mas Yud? Waduh. Oh, kalau hitung-hitungan ya cepat loh. Iya. 1,5 miliar karena 11% Wah, berapa? banyak Pak itu Pak. 165 juta itu yang kita bisa hemat ya. Ini terkait tadi, jadi syaratnya dia sudah memenuhi ya. Jadi intinya dilakukan pembayarannya di November Desember, BAST-nya sebelum Juni berakhir, nilainya juga di bawah 5 miliar dan juga di bawah batasan 2 miliar. Maka seluruhnya dari nilai pembayaran Desember sebesar 1,5 miliar tadi semuanya mendapatkan fasilitas tadi PPN ditanggung pemerintah. Jadi sebesar 165 juta. Nah, teknis lagi terkait nih, kita bicara sebagai PKP perusahaan properti ini terkait penerbitan faktur pajak, mungkin bisa
singgung terkait teknisnya gimana Mbak Sida? Jadi Kalau merujuk ke contoh yang sebelumnya itu, Ya. berarti nanti akan diterbitkan 2 faktur pajak Dua oleh faktur. Kan tadi Iya, total pembayaran kan 1,5 miliar. 1,5. Oke. Kita buat Ya, 2 faktur. 2 faktur. Berarti Oke. yang pertama 50% dikalikan 750 Oh, 1,5 juta. miliar. DPP-nya sama ya, Iya. masing-masing Tapi dipecah 50%. dikalikan Jadi 750 juta, 11 750 juta. Seperti itu dengan kodenya 07. Dua-duanya kode 0. 07. Nah, sesuai di e-faktur kalau 07 apa Mas Yudi? ditanggung pemerintah, tidak dipungut Pak. Fasilitas PPN berupa tidak Pungut. dipungut. Nah, ini terkait ini ya. Jadi tetap walaupun transaksinya sama, semua ditanggung pemerintah, tetap membuat faktur. Ketika nanti suatu ketika nih, apa namanya, meleset nih, karena kondisi segala sesuatunya, ternyata diserahkannya melewati Juni nih. Iya. Apa yang kita lakukan? Berarti akan ada penggantian faktur nih. Penggantian satu ya. faktur yang kedua, satunya salah aja. satu. Salah satu ya. Jadi Jadi diganti ke 01, berarti nanti tidak lagi ditanggung oleh pemerintah sebesar 100%, tapi nanti 50%-nya berarti ditanggung oleh Oke. pembeli. Nah, ini lanjut aja. Jadi tadi mungkin saya terlalu cepat ini mendahului penjelasannya. Tadi kalau BAST-nya sampai dengan 30 Juni. Nah, sekarang bagaimana jika penyerahannya, kan tadi di awal sampaikan fasilitas ini bisa diperoleh untuk penyerahan properti paling akhir 31 Desember 2024. Tetapi di tahun 2024 dibagi menjadi 2 periode ya. Satu semester pertama Januari Juni, yang kedua adalah Juli Desember. Nah, sekarang tadi sudah jelaskan Januari Juni ya. Bagaimana jika penyerahannya atau BAST-nya dilakukan di Juli sampai Desember? Mungkin Mas Yudi bisa menambahkan. Jadi kalau misalnya untuk penyerahannya dilakukan atau bukan aneh Pak ya. Jadi kalau misalnya BAST-nya dilakukan tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Ya. misal untuk harga jual 2 miliar, Ya. untuk pembuatan fakturnya, faktur pajak 07 dengan DPP 50% dari harga jual ditanggung pemerintah, dan faktur pajak 01 dengan DPP 50% dari harga jual yang tidak ditanggung pemerintah. Jadi tetap membuat 2 faktur di sini kalau misalnya 2 miliar Pak besarannya. Yaitu 50%-nya dipakai faktur 07, kemudian 50%-nya pakai faktur pajak 01. Gitu Pak. Iya. Baik, nah ini mungkin untuk perlu kita keris sekalian ya kan pajak, bahwa penyerahan tadi sangat penting ya, karena begitu titik serah tadi atau pembuatan BAST tadi bergeser atau mungkin justru tidak kita buat, maka semua fasilitas tadi dianggap tidak ada. Oleh karena itu ya kan pajak khususnya PKP properti sebagai PKP penjual, dalam rangka pembuatan BAST tadi setelah kita buat wajib untuk di apa namanya, diinput ya, diinjek, diinput dalam aplikasi Sikumbang. Sikumbang. Oh, namanya Sikumbang. Saya kumbang ini bunganya ya. Jadi memang bunga selalu ditarik Sikumbang. Apa itu Sikumbang itu? Sistem informasi apa itu? Sistem informasi kumpulan pengembang ya, di pengembang. bawah koordinasi Kementerian PU. PUPR. Dan kalau pajak jangan lupa ya, khususnya untuk PKP properti penjual, ketika BAST kita buat paling lambat nih Akhir bulan. harus input di Sikumbang 1 bulan berikutnya, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat gimana? Nah, nanti takutnya ya semua fasilitas tadi dicabut. Akhirnya apa? PP yang tadinya ditanggung pemerintah harus kita setorkan sendiri. Nah, ini terkait Sikumbang nih. Nah, kemudian kita bahas apa lagi ya kira-kira ya? Untuk ini Pak, untuk fakturnya sendiri Pak. Oh ya, Nah, boleh ini terkait lebih teknis lagi terkait jadi faktor pajak. pembuatan faktur ini kan merupakan kewajiban penjual di sini, dan Ya. itu harus mencantumkan NPWP atau nik Oh pembeli. baik, ya ini sangat penting juga nih kalau pajak nih, ya. Kemudian untuk nama barangnya itu harus dicantumkan kode identitas rumah pada kolom nama barang. Dalam huraian nama barang, Iya. ya. Kemudian untuk pada kolom keterangan dicantumkan PPN ditanggung pemerintah eksekusi PMK nomor 120 tahun 2023. Nah, kemudian membuat laporan realisasi PPN DTP, faktur pajak yang dilakukan dalam SPT masa PPN, Pak. Iya. Jadi kembali lagi kan pajak terkait pembuatan faktur pajak, kita masih mengikuti ketentuan yang ada ya tentang faktur pajak, yaitu Per Dirjen nomor 03 sebagaimana telah diubah dengan Per
11 ya, bahwa khusus untuk penjualan properti ada hal-hal khusus yang harus dipenuhi di sana. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Yudi, dalam kolom barang harus diisikan apa namanya? Kode Kode identitas. jenis barangnya Kode ya. identitas Itu yang rumah. diambilnya dari mana? Dari aplikasi tadi ya, Ya, milik Kementerian PUPR. Kemudian jangan lupa juga bahwa untuk kolom identitas pembeli jangan lupa selain nama wajib disampaikan apa? NPWP, NPWP atau NIK. NIK. Nah, kembali lagi kalau kita refer nih di materi kita tempoh hari ini Mas Yudi, dalam PR03 yang diatur khusus terkait uraian barangnya, salah satunya adalah tentang rumah tadi harus juga ditulis secara lengkap alamatnya ya, karena kalau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada maka faktur pajak tadi dianggap sebagai apa? Faktur pajak tidak lengkap. Apa konsekuensinya jika faktur pajak dibuat secara tidak lengkap? Maka akan ada ancaman sanksi 1% administrasi sesuai pasal 14 ayat 14 ayat 4 ya Mas Anis ya, jika menonton di sini ya. Dengan besaran 1% kali 4 BPP. GPP kawan pajak ya, sangat tinggi sekali ya, walaupun ini 1% ini sebenarnya sudah didiskon ya dibanding 2% dulu ya. ketentuan sebelumnya yang sebesar 2%. Nah, ini kembali lagi tadi terkait faktor pajak. Nah, kemudian tadi Mas Yudi sudah menyinggung juga bahwa semua fasilitas PPN ditanggung pemerintah ini ada kewajiban nih bagi PKP penjual, PKP properti untuk melaporkan realisasi PPN yang ditanggung pemerintah. Mungkin teknisnya mungkin bisa jelaskan Mbak Sida atau Mas Yudi. Kalau untuk teknisnya dilaporkan bersama dengan SPT Oke. masanya, PPN. iya, Oke. di Jadi, aplikasi e-faktur itu. Baik, jadi secara aturan mungkin seperti kalau kan pajak masih ingat ya, zaman-zaman COVID kemarin, mudah-mudahan tidak kembali lagi ya, walaupun teman kita sekarang ada ya. Kita doakan segera cepat sembuh, kita semua juga selalu sehat ya. Untuk menu atau tata cara melaporkan realisasi ya atas fasilitas ini tidak dibuatkan sana khusus. Jadi cukup ya kawan pajak sebagai PKP penjual properti tadi melaporkannya tadi semua faktur baik 01 dan 07 dalam SPT masa sesuai dengan masa yang bersangkutan ya. Tapi jika misalnya ada perubahan, ada yang kelewatan ya, laporan realisasi masih bisa ya diterima terakhir sampaikan untuk masa Desember 2024 kemarin untuk pelaporan realisasi. Oh, laporan realisasi. Nah, ini terkait apa namanya realisasi. Jadi sekali lagi seperti halnya insentif atau fasilitas perpajakan lainnya tadi berlaku untuk objek tertentu, bisa dilakukan oleh subjek pajak tertentu dengan syarat-syarat tertentu, dengan batasan tertentu, dan juga secara administrasi semua kita wajib penuhi, termasuk dari pembuatan faktur pajaknya harus proper, kemudian harus kita laporkan laporan realisasinya, walaupun tata caranya adalah sama seperti kita membuat laporan SPT masa PPN seperti yang kita lakukan. Nah, ini mungkin lebih detail lagi nih. Saya kan ada pengalaman nih Mbak Sida. Saya punya angsuran rumah nih. Saya angsur 10 tahun. Ya, saya kemarin akad pertama saya tekan tanggal 2 September kemarin, baru ini. Kita nggak tahu ada fasilitas ini. Ya kan? Nilai rumahnya 1 miliar nih. Saya ngangsur setiap bulannya itu kurang lebih 50 juta. Nah, terkait PMK ini apakah saya dapat manfaat nggak kira-kira? Dapat karena masih di bulan September ya Pak ya? Ya. Untuk September sudah ada pembayaran belum? September. Ya. September akad pertamanya ya. Pertama berarti yang dapat fasilitas di bulan setoran di bulan November dan Desember. Oh, angsuran November Desember saja. Tapi harus dipastikan dulu Pak untuk cara serah terimanya dengan Betul cara apa. sekali. Jadi Itu yang paling penting dengan ya. catatan tadi ya, jika atau jangka waktu kredit istilahnya ya. Iya. Pernah kredit rumah nggak Sida? Wow, kita belinya cash terus ini ya. Jadi kalau masa atau jangka waktu kreditnya sampai dengan Desember 2024 dan juga dijanjikan bahwa penyerahan atau AST-nya dilakukan paling lambat di Desember 2024, maka dapat memanfaatkan fasilitas ini. Tapi kalau kredit saya misalnya 5 tahun, Nggak bisa Pak, nggak bisa memanfaatkan di sini. Oh, sayang kayaknya sekali ya. ini, pembelian atas cash keras ya Pak ya. cash keras. Iya, iya, betul. Cash lunak ada juga? Hah? Setahu saya cash itu keras semua, enggak juga ya.
Baik, jadi kembali lagi kawan pajak ya untuk kita menjadi perhatian bersama. Jadi karena ketentuan ini, fasilitas ini sifatnya tadi sangatlah terbatas ya. Salah satu batasan yang harus kita perhatikan adalah kapan sih rumah susun atau rumah apartemen ya, rumah tapak tadi akan diserahkan ya dari penjual kepada pembeli. Batasannya adalah sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi kalau ada rezeki saya punya sisa cicilan berapa 5 tahun. Berarti saya baru nyicil berapa bulan? September sampai Desember berapa bulan tuh? 4 bulan, masih panjang ya. Kalau ada rezeki saya mending ngambil kredit bank lain ya. Salunasi aja ya. Salunasi di bulan ini gitu kan untuk mendapatkan tadi manfaat PPN yang ditanggung pemerintah ya. Nah ini mungkin terkait teknisnya saya rasa bisa dipahami kan pajak ya Mas Yudi dan Mbak Sida. Terakhir nih sebelum kita akhiri nih mungkin ada yang mau disampaikan terkait ini. Ayo cepat-cepat beli rumah gitu kan. Gitu kan. Jadi ya silakan Mas Yudi. Jadi saya tadi udah dibahas mengenai persyaratan segala macam ya Pak. Jadi khusus yang saya hanya mau mengemukakan bahwa ada yang tidak mendapatkan fasilitas PPN DPP ini. Oh ya. Nah, itu jika objek yang diserahkan bukan rumah tapak atau rumah susun. Ya, kemudian yang dilakukan pembayaran atau uang muka sebelum 1 September. Jadi paling cepat dilakukan di 1 September 2023. Kemudian untuk penyerahannya sebelum 1 November 2023 atau setelah 31 Desember 2024 itu tidak mendapatkan fasilitas. Seperti contoh tadi Pak Arif ya, 5 tahun tadi. Kemudian untuk dipindah tangankan itu dalam jangka waktu 1 tahun sejak penyerahan. Nah, itu baru boleh dijual ke orang lain. Kemudian untuk tidak menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan. Jadi harus menggunakan faktur pajak sesuai ketentuan, yaitu kalau misalnya dapat fasilitas 07 atau yang tidak ditanggung 01. Kemudian tidak melaporkan laporan realisasi tadi. Dan yang terakhir tidak mendaftarkan BAST atau berita acara serah terima di Sikumba. Itu harus. Jadi saling mengingatkan ya nanti antara pembeli, penjual, kemudian notaris biar ini Pak ya. Iya. Dapat fasilitas. Saya rasa itu semua harus kita pahami ya tadi, termasuk tidak boleh menjual dan sebagainya. Nanti sudah mendapatkan fasilitas DTP, ternyata kita jual nih sebelum 1 tahun, maka PPN yang ditanggung pemerintah tentunya akan dapat ditagih lagi ya oleh KPP kepada si pembeli. Untuk Mbak Sida ada kata-kata terakhir sebelum kita akhiri barangkali? Ayo beli rumah. Ya semoga semua kawan pajak dicukupkan ya rezekinya untuk segera memanfaatkan fasilitas dari pemerintah. Dan bisa beli rumah gitu ya, di apartemen ya. Boleh. Siapa tahu di tahun 2024 berlanjut lagi Pak. Jadi udah beli rumah di 2023, 2024 muncul fasilitas bisa beli lagi. Baik, mungkin itu kawan pajak ya materi kita hari ini tentang PMK 120 tahun 2023. Semoga ya membawa manfaat untuk kita semua, minimal menambah wawasan kepada kita yang bisa kita tularkan ya ke teman kita, ke saudara kita dan seterusnya. Mungkin sampai itu ya, sampai di sini nanti kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih ya untuk mengikuti selalu mengikuti ya kegiatan edukasi perpajakan kawan pajak. Jika ada pertanyaan lebih detail, boleh menghubungi kita di WA helpdesk kita di nomor 0811 1330 053. Baik, oke. Sekali lagi terima kasih. Akhir kalam kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.